Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya membuat video khusus buat kalian karena di pertemuan kita sebelumnya, di kuliah sebelumnya, uh, suasana kuliah sangat tidak kondusif sehingga kalian juga susah mendengar suara saya dan juga banyak noise yang ada di ruangan. Nah, awalnya saya mau mengunggah video kuliah yang kemarin, tapi setelah saya cek ternyata noise-nya sangat besar, jadi kalaupun saya unggah, saya tidak yakin bahwa suara saya bisa terdengar jelas, makanya saya bikin video ulang tentang struktur kristal. Oke, kita mulai saja. Tujuan dari kuliah yang khusus membahas struktur kristal ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi sebuah sel unit pada sebuah pola yang simetris. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui bahwa ada 7 kemungkinan bentuk sel unit. Nanti kita akan bahas ke-7 kemungkinan sel unit ini apa aja gitu. Terus yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk sel unit kubik sederhana, tetragonal, ortohombik, dan heksagonal. Di akhir kuliah kita akan melihat jadi sel unit untuk kubik sederhana itu bentuknya seperti apa aja, tetragonal seperti apa aja, ortohombik, dan heksagonal. Oke, sebelum kita bahas tentang sel unit, kita bahas dulu tentang materi. Jadi ada 3 jenis materi. Nah, ketiga jenis materi ini dibedakan berdasarkan apakah bentuknya dan volumenya itu berubah mengikuti wadah apa enggak. Ya, saya yakin semua peserta kuliah pasti sudah sangat mahir untuk membedakan mana yang namanya solid, mana yang namanya liquid, dan mana yang namanya gas. Kalau semisal saya tunjukkan minyak goreng, pasti dengan cepat peserta kuliah menjawab, oh ini termasuk liquid. Gitu. Atau sewadah ada segelas air gitu, semuanya pasti jawab itu liquid. Kalau semisal Anda menjawabnya solid, mungkin ada yang salah dengan mata atau sesuatu di dalam diri Anda. Gitu. Segera periksakan diri Anda ke dokter kalau Anda tidak melihat air ataupun minyak goreng sebagai liquid. Nah, kalau semisal saya berikan contohnya apa ya? Mungkin benda seperti meja, kursi gitu, pasti kalian juga dengan sangat cepat bilang, oh itu adalah solid. Jadi soal apakah peserta kuliah sudah bisa membedakan atau tidak, ya pasti saya sudah tidak meragukan lagi. Tapi di sini kita definisikan ulang bahwa kalau solid ini dia punya bentuk dan volume yang tetap. Jadi kalau kita mau masukkan, misalnya contohnya solidnya bentuknya kubus nih. Kalau kita mau masukin ke dalam box, mau kita masukin ke dalam plastik, mau kita masukin ke tabung Erlenmeyer, ya sama aja gitu, dia akan tetap solid. Kenapa? Karena memang solid itu memiliki ikatan kimia yang paling kuat gitu. Dia bentuknya akan susah berubah kecuali kalau kita memberikan gaya, mungkin gaya tarik atau gaya tekan gitu, yang besar gayanya itu lebih besar daripada gaya tarik menarik atau gaya ikatan di dalam molekul-molekul atau atom-atom di dalam solid itu. Nah, beda dengan liquid karena dia punya ikatan yang lebih lemah daripada ikatan-ikatan atom-atom yang ada di solid. Makanya dia bentuknya bisa dia lebih fleksibel bentuknya. Jadi bentuknya bisa mengikuti si wadah ini gitu. Kita biasanya contoh yang paling gampang itu air gitu. Begitu air itu dalam bentuk solid gitu, kita gelundungin aja dia bentuknya tetap gitu. Kotak kan biasanya kita mencetak balok es kayu itu kotak-kotak kecil gitu kan. Nah, kalau dia masih dalam bentuk solid, mau kita taruh di gelas pun dia masih tetap bentuknya kotak gitu. Tapi begitu dia dapat panas gitu kan, atau kita panaskan, maka ikatan-ikatan solid itu akan mulai
melemah gitu sehingga dia menjadi liquid. Jadi bentuknya kalau air mau kita taruh di wadah manapun, bentuknya akan mengikuti wadahnya, dan ada salah satu ciri khas yaitu dia akan membentuk surface atau permukaan yang horizontal. Nah, kalau kita panasin terus nih, ikatannya akan putus. Mungkin kalau solid ini awalnya dia berikatan kovalens misal. Kita panasin, akhirnya ikatannya melemah menjadi hanya ikatan hidrogen aja. Terus kita panasin, ikatan hidrogennya pun putus gitu. Jadi dia akan menguap. Karena dia ikatan-ikatannya lepas, menguap menjadi udara. Nah, saat dia menjadi udara kan dia udah nggak berikatan tuh, antar molekulnya itu tidak berikatan, sehingga dia menjadi gas. Dan kalau dia menjadi gas, dia lebih fleksibel lagi. Tidak hanya bentuknya saja yang mengikuti, tapi juga volumenya juga dia memenuhi seluruh ruang gitu. Di gas itu expand to fill container. Jadi dia memang mengisi ruang wadah atau kontainernya. Nah, di antara ketiga materi ini, kan kita mau bahas struktur kristal. Jadi pasti yang akan kita bahas adalah solid. Jadi struktur kristal solid. Nah, untuk solid sendiri ternyata dia terbagi ke dalam 3 gitu untuk strukturnya. Yang pertama kristalin. Jadi dia punya struktur yang teratur, periodik. Periodik itu artinya dia berulang. Jadi tidak hanya teratur aja, tapi juga berulang. Nah, untuk polikristalin, namanya juga poli ya. Berarti dia terdiri dari ada beberapa bentuk kristal di dalam satu solid itu. Kalau ini kan homogen. Kalau kristalin itu hanya satu, homogen. Dia periodik, gitu, ada perulangan, keteraturannya. Nah, sedangkan untuk polikristalin, dia punya struktur kristal dalam satu solid itu lebih dari satu. Bisa kita lihat di sini, ini kan termasuk teratur. Ini misal ini struktur yang pertama, ini yang kedua, terus ini bentuknya segitiga gitu kan. Terus ini bentuknya apa ini ya? Persegi panjang gitu. Nah, dia punya keteraturan, tapi dia punya pola, cuman tidak homogen gitu. Beda lagi dengan amorfus. Kalau amorfus benar-benar dia acak strukturnya. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi atau melihat pola dari amorfus. Nah, yang kita bahas adalah si kristalin ini. Jadi kita sudah bahas kan, kristal itu adalah susunan periodik dari atom. Nah, untuk mendefinisikan keteraturannya itu, kita punya yang namanya kisi. Jadi kisi itu adalah sebuah susunan titik-titik yang teratur dan periodik. Kisi ini dapat didefinisikan sebagai integer penjumlahan vektor kisi primitif. Nah, primitif ini, kalau mendengar kata primitif, itu artinya yang paling sederhana. Jadi sel primitif, berarti sel yang paling sederhana. Nah, kisi ini kita bisa nyatakan dalam bentuk vektor. Kalau semisal kartesian, berarti kan A1 ini bisa X, A2 bisa Y, A3 bisa Z. Berarti ini adalah vektor kisi primitif untuk 3 dimensi. Jadi N1, N2, N3 bisa integer berapa saja. Gitu kan. Atau bisa juga dengan koordinat yang lain. Tapi yang umum dipakai memang koordinat kartesian. Tapi ini sebenarnya by default bisa apa aja gitu. Nah, kisi. Tadi kan kita lihat kan kisi susunan titik-titik yang teratur dan periodik. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kisi. Kita lihat ini ada keteraturan dan dia periodik. Kalau tadi ini umum, jadi kisi itu bisa hanya satu dimensi aja, bisa 2 dimensi, atau bisa 3 dimensi. Nah, contoh yang ini adalah kita melihat kisi dalam bentuk 2 dimensi. Nah, kita bisa definisikan 2 dimensi itu, pertama dimensi A1, kedua dimensi A2. Nah, kita bisa melihat titik kisi ini, itu lokasinya di mana gitu. Kalau
kita lihat misal ini adalah 0,0 dengan arah ini adalah A1, arah ke sana adalah A2, berarti titik kisi ini bisa kita definisikan sebagai ini kan 1A1, 1, 2. Berarti A1, 1A1 plus 2A2. Nah, kita tuliskan 1,2. Ini cara menuliskan vektor kisi. Kalau vektor kisinya di sini kan bisa 1 ya. 1 bulat, 2 bulat. Nah, di sini berapa? A1-nya berarti 0, A2-nya berapa? 1, 2. Berarti kita bisa tulis 0,2 karena 0 kali A1 plus 2 kali A2. Kalau di sini gimana? Jadi tinggal hitung aja dari titik 0, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4A1 plus 0 kali A2. Berarti 4,0. Ada paham ya di sini? Satu contoh lagi deh di sini. Berarti di sini 1, 2, 2A1, 1A2. Berarti di sini 2,1. Nah, itu cara kita menentukan vektor kisi. Nah, cara menentukan arah vektor kisi itu atau pilihan vektor kisi primitif itu tidak unik gitu. Jadi kan kita sudah buat yang arahnya ini kan, ini A1, ini A2. Nah, nggak harus pilihannya selalu seperti ini, A1 ke arah sana dan A2 ke arah sana, enggak. Tapi bisa juga A1 arahnya ke bawah, A2 arahnya ke kanan, atau A1 yang ini, A2 yang ini, itu juga bisa. Atau ke atas semua, atau ke samping. Jadi tidaklah unik. Syaratnya adalah kalau kita duplikatkan gitu kan, dia akan mengenai semua titik isi. Ini kalau kita duplikatkan kan, dia akan mengulang terus kan ya. Ini misalnya, dia akan mengulang terus. Ya. Jadi semua titik isi tercover. Begitu juga yang lainnya. Nah, dari definisi itu, sekarang mari kita tentukan apakah vektor kisi, apakah ini vektor kisi primitif gitu. Ini sama kayak ini, cuma kebalik. Jawabannya adalah iya. Karena kalau kita teruskan lagi, kita bisa melihat bahwa semua titik kisi yang ini dilewati semua. Nanti juga akan bertambah ke sana. Mungkin ada titik kisi di sini. Ini juga sama. Terus gimana contohnya kalau dia bukan kisi primitif? Nah, ini ada yang kedua. Ini tidak termasuk vektor kisi primitif. Karena kalau kita duplikatkan, kita buat dia berulang lagi periodik, ada satu titik kisi yang tidak tercover di sini. Berarti dia bukan primitif, berarti dia bukan yang paling sederhana. Kalau dia yang paling sederhana, biasanya primitif ini kan sederhana. Yang paling sederhana. Atau biasanya bisa juga disebut kisi dengan volume atau luasan yang paling kecil. Luasan paling kecil. Ini kan dia
paling sederhana. Kalau ini ada satu yang tidak terlewati oleh vektor kisi ini. Jadi yang kedua ini bukan termasuk vektor kisi primitif.